It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, balik lagi bersama gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview speaker, yaitu speaker X-Double X9. Wah, ini kakaknya ya dari si X8 yang adiknya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini maju dan berkembang biak dan bisa upload video selanjutnya. Oke, langsung saja kita lihat box di sekelilingnya ya. Kita lihat spesifikasi singkatnya. Kita lihat bagian belakang. Di sini ada Bluetooth versi 5.0. Wow, sudah yang terbaru ya. Kalau untuk nonton streaming YouTube, Netflix, menurut gue ya masih aman-aman aja. Ada delay tapi ya tidak terlalu berat lah ya, standar UMR lah. Lanjut, output power 60 watt. Wow, 60 watt. Speaker sekecil ini powernya gede juga ya, 60 watt. Tapi gue ragu sih. Terus frekuensi respon 80 Hz sampai 20 kHz. Wah, aduh, ini bassnya pasti ngebiar banget nih, kayak tumpe-tumpe. Lanjut, signal to noise ratio 75 dB. Baterai charger time about 5 jam. Lama ya, gue kagak tahu sih ini berapa mAh nih baterainya. Tapi lama juga sih, di atas 5000 mAh lah. Terus input power tipe C, dia sudah yang terbaru pakai tipe C. Terus ininya 5 volt 2 ampere. Ya, belum fast charging ya, belum 3 ampere. Masih ya standar UMR lah. Terus X-Double X9 mengklaim bermain musik bisa sampai 12 jam. Wow, lumayan lama sih, tapi pemakaian gue di volume 40 sampai 50% awet juga sih. Sekitar 3 jam 5 jam tuh berkurang cuma 30% lah. Nah, mungkin itu aja spesifikasinya ya. Yuk langsung saja kita unboxing, check it out. Nah, ini dia guys isi dalam boxnya. Di sini kita terdapat buku manual. Wow, buku manual. Gak tahu nih ada garansinya apa enggak. Wow, buku manualnya gede sih, buku manualnya nih. Kayak buku LKS yang SD tuh, waktu SD SMP tuh gede banget, buset. Mantul. Berbagai macam bahasa ada di sini, kita buang. Waduh. Terus di sini ada kabel USB Type C ke USB A. Wow, mantep ya. Tapi kabelnya sih kualitasnya ya standar aja lah, standar UMR. Kita buang. Nah, ini sih yang paling keren. Di sini ada mic-nya buat karaoke, buat kalian karaoke sama janda. Wow. Ini mantep nih, ada karaoke-nya, tapi kualitas mic-nya sih biasa aja ya, kayak yang murah-murah 30.000 apa 25.000. Tapi nanti kita coba lah. Kita buang, jangan dibuang, terancur. Nah, sekarang di sini kita lihat speakernya. Wow, speakernya mungil banget ya. Kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu ya nih ya. Desainnya sih gue demen ya, retro banget gitu, retro banget. Udah kayak jadul-jadul zaman dulu, kayak radio zaman dulu gitu. Kecil sih, terus juga bobotnya sih nggak terlalu berat ya. Kayak satu tangan pun aja gini masih enteng gitu, masih ya lumayan lah. Kecil, enak banget. Speaker sekecil ini udah ada karaoke-nya sih, cakep banget sih. Kayaknya ini speaker karaoke yang kecil, bassnya yang besar banget. Orang sampai tumpe-tumpe, gue kadang waduh gila ini. Untuk desainnya sih gue suka banget, good banget. Untuk build quality-nya dia memakai bahan rajutan handmade ya, yang jaring-jaring kayak gini nih. Yang kayak speaker kekinian, demen sih, warnanya merah marun tuh. Di depan ada X-Double, bacaan X-Double. Wow. Di sampingnya ada bass radiator yang lumayan tebel ya, kental banget gitu. Dor. Waduh. Wih, mantap. Terus di bawahnya ada pijakan kaki yang lumayan kokoh sih menurut gua. Terus juga ada buat kayak ngegantungin speaker dan kayak apa tuh, stand gitu tuh. Biasanya jarang sih pada speaker yang sekarang. Lumayan sih ini buat di sepeda, tapi kegedean ya, buat gantung kalau lagi ada hajatan bisa pakai speaker ini kayaknya. Terus di atasnya ada gantungan ya nih. Gantungannya menurut gua udah kayak tali gesper bapak gua ya. Waduh, tebel banget sih, bagus sih. No, mantep banget ya. No, gue kira gue kayak gini-gini udah kayak
punya tas mak gua gitu, punya tas mak gua nih, mirip banget sih. Terus di atasnya di sini ada terdapat tombol equalizer yang bisa menggonta-ganti, dan di sini ada mode karaoke. Dan ini apa ya? Oh, ini kita bisa ngerekam suara kita. Mantap. Dan di sini juga kita bisa menghilangkan suara lagu aslinya gitu. Lagu aslinya yang kayak vokalnya tuh bisa kependem gitu. Jadi cuma instrumen musiknya aja yang main. Dan di sini ada mode yang kalian bisa ganti-ganti ke mode micro SD, aux dan lain-lain lah. Nah, di sini ada next dan preview lah lagu ya nih. Di tengahnya ada play and pause. Wow. Terus di ini ada volume mic. Aku bilang sih lumayan ya, mantep banget. Terus ini ada echo-nya, terus ini ada treble atau bass. Treble atau bass ini bukan di kualitas instrumen musiknya, tapi di apa ya? Di karaoke-nya. Karaoke-nya jadi kalau kita bassnya kita kencengin, suara kita jadi makin tebel. Terus kalau treble-nya kita tinggiin sampai full, suara kita jadi cempreng atau melengking gitu. Mantep sih, ini mah bisa diatur. Terus ini ada volume buat speakernya. Wah, cakep banget sih. Di sini ada bagian yang gua nggak suka sih, ada tulisan-tulisan yang agak norak gitu putih. Kita lihat bagian belakangnya. Untuk inputnya sendiri ada apa aja nih? Wah, inputnya lengkap banget guys. Waduh, keren. Di sini ada on off, dan di sini ada reset nih pakai jarum pentul kayaknya sih. Terus juga ada USB Type C-nya, dan ada USB-A untuk power bank kalau tidak salah ya, untuk power bank. Dan di sini ada kartu micro SD, aux. Ini juga mic kedua juga mirip kayak aux tapi bisa jadi mic. Kita bisa pakai mic 2 ya nih. Wah, mantap sini. Terus juga nih ada buat karaoke yang mikrofonnya juga nih yang standarnya. Mantul. Keren banget. Ngapain gue tutup? Kita nyalain dulu lah. Ada sales pancinya nggak? Nyala. Mantap. Tidak ada sales pancinya. Keren sih menurut gua. Waduh. Coba kita sandingkan ya. Kita dengerin apa? Sound sampelnya sendiri ya. Mantul, ini volume cuma 35% ya, 30 sampai 40% lah. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I can't even, I never really know. Coba mic-nya ya, karaoke-nya nih ya, karaoke-nya di belakang. Coba, taruh, jangan dekat-dekat, nanti ada timbal baliknya, frekuensinya yang mendengung. Udah, mantap. Nih ya guys, wow, kita coba. Cek low, cek 1 2 3. Wow, mantap. Keren sih. Waduh, keren banget ini. Ternyata belum siap aku. Waduh, mantap juga nih guys. Waduh, echo-nya, bassnya, treble-nya keren juga sih.
Ini speaker kecil yang ada karaoke-nya ya, terus juga bassnya sampai tumpe-tumpe. Ya ini doang sih yang gua temuin, yang lain tuh pada ya gede-gede lah, cuma 5 inch 6 inch gitu. Nah sekarang kita lanjut ke sound versusnya. Sound versus sama siapa ya? Sama Eagle Elite XL. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan genset agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk langsung saja Jackie Tron. Oke, itu adalah sound sample versus dengan Elite XL. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gua pribadi, karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat yang sangat berbeda-beda. Ya kalau pendapat kita beda ya udah berarti kita tidak seiman. Canda guys. Oke, langsung saja kita bahas sound quality-nya si X9 ini dulu ya guys. Nanti versusnya. Untuk karakternya ini bujuk. Karakternya gue juga bingung sih. Di volume 50% 40% ke bawah ya, dia tuh masih ada bass headnya loh. Bass headnya tapi buset terlalu gebiar banget gitu, terlalu becek gitu, basah banget itu untuk bassnya. Kita mulai bahas dari bassnya dulu nih. Bassnya ini menurut gua dapet sih, keren. Pas udah di volume 40% ke atas tuh dia bakal gebiar atau becek basah gitu. Waduh, nggak bulat dah, nggak rapi. Itu sih kekurangannya, tapi masih enak lah didengar kalau untuk kaum bass head yang jedak-jeduk asal-asalan lah, ini masih cocok sih. Enak untuk deepnya tuh dapat sih, demu gitu, deren, tapi jadi nggak bulat gitu, nggak berekor, keren sih. Untuk upper bassnya gue bilang parah sih, nggak cocok untuk genre rock begitu. Ini bakal keteteran sih. Yang suka DJ dangdut kurang, jangan. DJ sih kayak R&B gitu masih, yang ngebit masih enak sih, jedung. Tapi ini dalam banget lu, bor, buset. Udah kayak sarang gonggo, dalamnya pung gitu, cepus. Untuk bassnya gue bilang sih gue nggak terlalu suka ya. Tapi masih enak lah kalau di volume 50% ke bawah. Tapi kalau udah 50% sampai 100, bassnya jadi rada hilang dikit gitu. Masih nggak ada bahasa beceknya kayak di volume 50% ke bawah tuh. Untuk bassnya lumayan lah, tapi ya begitulah. Dan untuk mid atau vokalnya, menurut gue vokalnya ini dia itu cukup clear ya, berada di tengah-tengah aja gitu, nggak mundur nggak maju. Enak lah, untuk detailnya juga bagus sih menurut gua. Masih bisa didengar jernih gitu, masih ditangkap di kuping kita gitu. Gue bilang sih untuk vokalnya mantep sih.
Cuma kekurangannya ya tadi di bass. Jadi ke bassnya kayak gebiar basah begitu, jadi ikut ke vokalnya kadang tuh jadi agak campur aduk gitu, berantakan, udah kayak gado-gado. Untuk midnya gue bilang sih, gue jempolin sih oke, cakep sih, daripada yang pendahulunya si X8 yang terlalu warm banget gitu kan. Nah ini enggak sih, masih detailnya tuh masih cukup berasa. Dan untuk high-nya atau treble-nya sendiri, gue bilang ini treble-nya bagus juga, ngencring-ngencrotnya itu dapet, enak untuk dengerin suara-suara petikan gitar, suara simbal tuh dapet ya, menurut gue dapet banget ini. Untuk jangka panjang pun juga ini nggak sakit di telinga loh, mantep sih. Untuk treble-nya gue topin ya, keren lah, mantap. Nah kalau kalian tanya versus sama Eagle Elite XL bagusan mana bang, wah tergantung selera ya guys ya. Untuk bassnya dulu, bassnya menurut gua ya pasti jelas lah Elite XL juaranya gitu. Dia lebih rapi dan bulat, tapi ya gitu, kalau ini kan ada kolorasinya gitu kan ya, agak basah, nggak bulat, pokoknya ini berantakan banget ya. Deepnya tuh udah kedal sampai bunyi begitu. Aduh, ini gue bilang kurang sih sama Elite XL tuh, bassnya jauh ya. Deepnya, upper bassnya juga masih menang Elite XL. Kuantitas bass menang mana? Waduh, gue bilang kuantitas bass masih Elite XL juga, sama-sama 60 watt ya kalau nggak salah, 50 apa 60 watt. Nah ini 60 watt. Gue bilang untuk loudnessnya, gue bilang ini kencang sih, kencang banget, hampir setara sih sama Elite XL 11-12. Emang tapi terlalu maksain apa bentuk speaker kecil kayak gini, bassnya jadi waduh, jadi nggak kuat gitu dia di dalamnya. Dia mau keluar gitu, trot gitu kan, mau keluar jadi teriak ya, jadi gebiar-gebior dah gitu, suara bassnya goyang-goyang ya. Untuk Elite XL mantap bassnya. Nah untuk mid atau vokalnya di Elite XL nih agak mundur dikit ya. Nah terus di X-Dobo nih berada di tengah-tengah tuh, malah lebih agak maju dikit si X-Dobo sih kalau gue denger ya di live di sininya. Gue bilang ya sama-sama baik, sama-sama bagus, detailnya juga dapet. Gue nggak terlalu komen di vokalnya sih, vokalnya ini bagus gue bilang. Cuma si Elite XL agak mundur, di X-Dobo agak maju dikit, lebih open X-Dobo dikit ya. Tapi overall lebih detailnya sih kalau gue denger Elite XL sih masih juaranya. Untuk high atau treble-nya menurut gua Eagle Elite XL sama X-Dobo X9 ini bagus sih, sama-sama ngencring enak. Gue bilang ngencringnya tuh, gue bilang si Elite XL lebih ke ngecring-cringannya ya, lebih cring-cring trotnya wah dapat sih emang. Tapi X-Dobo nggak kalah, gue bilang juga lumayan dapat juga. Untuk jangka panjang pun juga ini masih enak keduanya ya. Oke guys, mungkin sampai di sini saja videonya. Nantikan video gua selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye.